sudah terpilih menjadi pengurus pusat beserta anggota-anggotanya, para undangan, hadirin wal hadirat semuanya dimuliakan, dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Pertama dan utama, sebagai insan muslim dan muslimah yang setiap jantung bergerak mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya nikmat-nikmat Allah pada kita, baik nikmat yang langsung dapat dilihat oleh mata kepala kita, dapat kita nikmati dengan lidah lezatnya, dan nikmat yang membawa kita untuk bahagia dunia akhirat yang tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, saking banyaknya Allah pada kita, Tuhan menantang kita di Al-Quran. Tidak mungkin, kata Allah, dimanapun kamu berada, alat apa yang kamu miliki untuk mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu umat manusia, mulai turunan Adam alaihissalam sampai umat Muhammad, sampai hari kiamat, tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah saking banyak. Namun bagi kita umat manusia yang wajib, yang harus mensyukur nikmat yang banyak tersebut. Sebab apa? Dengan banyak nikmat, kalau kita tidak pandai mensyukurinya, musibah akan menimpa kita. Sebab semua nikmat dengan kita pasti akan mendapat hitungan, mendapat implikasi dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu, kata Allah, akan ditanya semua nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, qala Rasulullah SAW, la yazalu qadam abdi, akan tertancap dua telapak manusia, kata Allah, akan tertancap dua telapak kaki manusia di padang mahsyar nanti, kecuali bisa bergerak, bisa berjalan kalau sudah dapat menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? An umrihi fi ma'ablah. Umur yang kamu miliki, kemana kamu menghabiskannya? Oleh karena Allah Ta'ala memberikan arahan kepada kita untuk selalu menjaga umur, supaya tidak rugi umur bertambah, supaya tidak rugi badan kita sehat. Satu surah Allah Ta'ala berikan ingat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berikan penafsiran masa di sini umur yang ada dengan kita. Sebab apa? Sebab sudah asal itu ada manusianya. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya pada diri manusia itu yang diberi umur itu akan selalu menimpanya kerugian. Pangkat tambah meninggi, iringannya umur bertambah, rugi. Harta tambah bertambah, badan sehat, rugi. Kecuali yang tidak rugi, Allah berikan solusi. Nomor 1, alladzina amanu. Hamba-hamba Allah yang selalu menjaga keimanan, menjaga akidah, menjaga kepercayaan. Ya, kita umat Islam, kepercayaan kita kepada Allah, pada Al-Quran, pada Rasul, pada hari kiamat, pada malaikat, qada dan qadar, hari kiamat. Nah, ini kita jaga, kita imani, kita hayati. Yang kedua, supaya tidak rugi,
iringan keimanan diaplikasikan sehari-hari. Wa amilus sholehat, selalu beramal soleh. Amal soleh mengkajian Islam dua bagian. Amal soleh vertikal, amal soleh horizontal. Hablu minallah wa hablu minannas. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, selalu menyampaikan pesan kebenaran. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Kamil, khususnya yang ikut alumni Iqbal Murami, akan selalu menyampaikan tausiah yang hak tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita mendapat kerugian. Terakhir, wa tawassaw bis sabr, selalu menghadapi kehidupan dengan tabah dan sabar. Inilah pesan Allah untuk kita manusia supaya tidak rugi umur yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, supaya kita bisa berjalan di padang mahsyar tadi, bisa kita bergerak entah ke surga, ke siratal mustaqim, tidak lagi tertancap kita. Wa an syababihi bima ablah, waktu mudahmu kemana kamu menghabiskannya. Alhamdulillah, kalian yang hadir pada malam ini masih masa muda-muda semua, masih berada di tengah-tengah bidang ilmu pengetahuan, di tengah-tengah kesehatan. Habiskanlah mudah kalian untuk mengabdi kepada agama bangsa dan tanah air, sehingga kemudahan itu tidak sia-sia rugi, sehingga masa depan nanti celah manfaat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi ainam tasabu wa in anfaqahu, harta yang kamu punya. Ini ada dua pertanyaan dari malaikat. Dari mana kamu dapatnya dan kemana kamu menggunakannya? Oleh karena kalian yang tinggal di kota Madia Palembang ini mungkin akan menjadi keluarga di Palembang atau di rantau lain, akan meneruskan kehidupan di sambung anak keturunan, ingin membawa rumah, ingin berusaha cara yang benar, yang halal, yang mulia, sehingga beban pertanyaan Tuhan dengan nikmat yang banyak harta kita miliki, dari mana kita dapat? Dari ridho Allah, dari yang halal, di mana kita gunakannya di jalan yang baik, yang mulia. Itulah akan selamat berjalan dalam padang mahsyar. Yang terakhir, wa an ilmihi aina amilahu, ilmu yang kita miliki kemana kita membawanya. Nah sekarang kalian, tadi kita lihat pendidikan sudah setara S1, udah banyak ilmu yang kalian miliki. Bawalah ilmu itu ke jalan yang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahkanlah ilmu itu ke jalan yang manfaat untuk diri kita, umat masyarakat, sehingga bercahaya, sehingga ilmu itu diamalkan akan bertambah, akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'mal walau bil usri kazakati takhruj minal zulm minal zulmati ilal nur. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, amalkanlah ilmu kamu miliki, walaupun ilmu kami itu cuma 1/10, amalkan. Jadi kita 100% punya ilmu, 10 diamalkan, dimanfaatkan, digunakan. Kamu akan keluar dari gelap ke terang-terang. Gelap ekonomi akan terang ekonominya. Gelap dalam kehidupan akan terang kehidupannya. Sebab dengan ilmu itulah pesan Rasulullah, pesan Tuhan akan diangkat derajat di dunia dan akhirat. Selawat bernadakan salam kita persembahkan jarak jauh dari majlis yang berbahagia mulia ini ke hadirat junjungan kita yang berada bermakam di kota Madinatul Munawwarah,
Mudah-mudahan selawat kita pada malam ini di bawah malaikat-malaikat disampaikan kepada beliau, sehingga nama kita, bapa kita, nenek kita tercatat umat beliau SAW, sehingga kita mendapat syafaat beliau kelak. Selalu menyebut beliau, sebab yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat yang banyak menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alangkah bahagianya sekelompok umat Islam, baik bangsa Indonesia dan dunia lain, saat ini berada di kota Madinatul Munawwarah. Kalau kita berselawat jarak jauh berapa kilometer dari Palembang ke Madinah Munawwarah, beliau-beliau sedang berada berselawat di pusara beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita selawat itu bukan di pusara beliau, sebab umat beliau itu banyak. Di mana saja kita berada, selawat kita tetap diterima oleh Allah, disampaikan kepada sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan sungguhnya semua malaikat yusallun, memakai kalimat fi'il mudhari, tidak ada henti-hentinya. Allah tidak salat, Allah tidak puasa, Allah tidak zakat, Allah tidak haji, tapi Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, amalan yang paling mulia, yang ringan kita ucapkan, yang mudah kita baca, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bodoh, banyak selawat akan dipintarkan oleh Allah. Siapa yang sakit, Allah sembuhkan oleh Allah. Siapa yang fakir, dikayakan oleh Allah. Siapa yang susah, diberi Allah. Kalau kita selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyaklah selawat kepada Nabi dengan selawat yang sempurna. Mudah-mudahan semua kegiatan kita malam ini, mulai dari Al-Quran, selawat, zikir, ini menjadi kehormatan para malaikat, diagung oleh Tuhan kepada para malaikat. Inilah hamba-hambaku, kata Tuhan, wahai malaikat, yang mereka selalu berzikir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada suatu hari dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, kharaja Rasulullah SAW fi khilqati ashabi. Nabi Muhammad itu suatu hari keluar mengunjungi para sahabat-sahabatnya, sedang berkumpul kayak kita pada malam ini. Lalu beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan, apa kerja kamu duduk-duduk di sini? Beliau itu langsung sahabat menjawab, ya Rasulullah, jalasna, wahai Rasulullah, kami duduk-duduk di sini, kami kumpul di sini. Nomor satu, nazkurullah ta'ala, kami mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah. Ayat kita tadi dibuka dengan Fatihah, dengan Al-Quran, dengan selawat. Ini kata sahabat, ya Rasulullah. Kedua, apa lagi kata Rasulullah, kamu kumpul di sini? Wa nahmaduhu ala hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami kumpul di sini merasa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan,
Sebab kamilah ditunjuki oleh Allah memeluk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu. Ini kami kumpul-kumpul. Wahai Rasulullah, dulu kami berpecah belah. Dulu kami menyembah berhala. Kami dulu menyembelih anak-anak, menanam putera-puteri kami. Yang kaya menginjak-injak yang miskin, yang gagah menginjak yang lemah. Sekarang semua itu kami tidak perbuat lagi. Berkat petunjuk, berkat hidayah Islam yang kau bawa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung bertanya lagi, Allahi, demi Tuhan, benar-benar kamu mengucap begitu? Qalu ya Rasulullah, laka, itu Nabi. Tidak, kami ini dusta, tidak bohong. Itu kami berkumpul-kumpul di sini, bukan apa-apa. Oleh karena kita sebagai umat Islam, manakala berkumpul jangan lupa ingat kepada Allah. Jangan lupa mensyukuri Islam yang kita miliki. Jangan lupa nikmat kita, sehingga kita dengan ingat itu akan diarahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau kita tidak mengingat-ingat, tidak insaf, tidak sadar, akhirnya nikmat yang ada kita lalai. Seakan-akan nikmat itu tidak ada dari asalnya, seakan datang dari kita langsung. Dan kita mikir, dulu saya miskin, dulu saya bodoh, dulu saya fakir, sekarang sudah ada. Dengan diingat-ingat, kita akan selalu menjaga mensyukur Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan manakala kamu dan berkecimpung dengan nikmat, umumkan, ucapkan, baca sejarahnya, baca asal-usul kamu dapat nikmat, sehingga kamu akan sadarkan bahwa nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat berkeras bahwa dia duduk itu bukan sembarang duduk. Dia duduk itu bukan main-main, tapi memuji Allah, bersyukur dengan ada Islam, ada hidayah. Langsung Nabi kita menjawab, lam astahli tuhmatan, demi Tuhan, aku tidak minta sumpah kepada kamu, aku tidak menyumpah kamu, aku yakin kepada kamu, kata Rasulullah SAW. Wa innahu ja'ani malaika, baru berapa saat malaikatlah mengunjungi aku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Fa akhbarani bi anna Allah Ta'ala yubahil malaika, bahwa malaikat berkunjung dengan saya mengatakan, ya Muhammad, sahabat-sahabat kamu yang duduk berzikir, memuji kebesaran Allah, memuji Islam sebagai agamanya, para malaikat menyombongkan, para malaikat mengagungkan. Malaikat Allah mengagungkan mereka itu, malaikat mengagungkan mereka itu. Itu menunjukkan besar agungnya orang yang selalu ingat, selalu bersyukur dengan Islam yang dimiliki. Alhamdulillah. Nah, mudahan kita pada malam ini termasuk hamba-hamba Allah yang diagungkan oleh malaikat sesuai dengan sabda junjungan kita Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kedua, pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita pada malam ini berada di malam kedua bulan Zulhijjah. Sebab apa? 10 hari awal Zulhijjah ini sangat berkah malam dan siangnya. Kalau kita di bulan puasa 20 ke atas kita menunggu-nunggu, malam kita tunggu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi bulan Zulhijjah ini yang sangat mulia malam-malam dan siangnya 1 sampai 10. Tapi kalau Ramadan 20 sampai 30. Apa kemuliaannya? Lihat satu ayat. Tuhan berfirman di Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal lailil ashr.
demi fajar, demi waktu subuh hari. Oleh karena marilah khususnya yang sedang menuntut ilmu, khususnya umat mukmin, umat muslim, muliakan waktu fajar. Jangan dilalaikan waktu fajar. Kalau tidak mampu bangun jam 2, tidak mampu bangun jam 3, bangunlah setengah 5. Jangan sampai sunnah fajar kita lupakan, sunnah fajar kita lalaikan. Rasul bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat kita salat sebelum subuh mendapat nilai pahala seperti isi alam manusia yang beramal. Itu nilainya, sebab Allah tadi bersumpah dengan waktu fajar. Begitu salat subuh termasuk salat fajar. Begitu nilainya, Nabi kita bersabda, "Man salat subha fi jama'atin fa kana maqama laila kullaha." Siapa yang sembahyang subuh berjamaah dapat imbalan pahala satu malam penuh. Kita zikir ibadah seperti malaikat. Kemudian sambungan ayat, "Dan aku bersumpah dengan 10 malam 10 bulan Zulhijjah." Oleh karena saya mengajak jamaah yang hadir pada malam ini, marilah malam-malam Zulhijjah ini kita isi dengan apa? Ikrar takbir, banyak takbir. Ikrar tahlil, banyak la ilaha illallah. Ikrar istighfar, ikhtar salat ala nabi, ikhtar qiraatil Quran. Sebab malam-malam yang sangat mulia. Sebab apa? 11 Zulhijjah ini ada 2 kewajiban kita umat Islam yang tidak ada dilaksanakan di luar bulan Zulhijjah. Harus bulan Zulhijjah. Yang pertama namanya fardhu, kewajiban. Kewajiban tidak bisa tidak, yaitu ibadah haji. Tidak ada haji bulan Syawal, tidak ada haji bulan Ramadan, tidak ada haji bulan Muharram, tapi haji jatuh pada bulan Zulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji jatuh pada bulan yang ditentukan Tuhan, tapi pelaksanaannya jatuh di bulan Zulhijjah. Oleh karena dalam Islam, rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islam ala 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi yang 5 ini ada persyaratan. Apa persyaratannya? Ditambah 5 istata'a ilaihi sabila. Yang wajib haji bagi orang yang mampu. Kenapa Allah beri tambahan? Sebab tidak mungkin umat Islam seantero dunia ini bisa ibadah haji semua. Oleh karena diberi kemudahan samha dari Allah bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu, non problem, ada bagiannya balasan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang mampu, badannya sehat, materinya siap, perjalanan aman, tapi dia masih ingin beli mobil dulu, bangun rumah dulu, buka usaha dulu, wajiban Tuhan dilalaikan. Rasulullah menantang mereka. Rasulullah mengucap mereka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan aw rahilah falam yahij in maka sya'ayahudian aw nasranya. Siapa umatku, kata Rasulullah, telah punya bekal untuk pergi haji, telah siap, aman badan sehat, kendaraan ukus ada, tapi nanti beli rumah dulu, bangun itu, bangun ini, sampai ibadah kepada Allah dilalaikan. Tunggu kepada Allah, engkau dah mati Yahudi, engkau mati Nasrani. Na'udzubillah min Allah. Oleh kerana itu pergi haji, bersyukurlah kepada Allah sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah. Yang belum haji, usaha, berdoa
Mudah-mudahan kita semua ini disampaikan oleh Allah untuk ibadah dan umrah bersama akan datang. Amin amin Allahumma. Yang kedua, kewajiban kita berbentuk sunnah. Yang mampu boleh, yang tidak mampu tidak apa-apa. Apa yang mampu sunnah ini? Nomor satu, tidak disunahkan memotong, berkorban. Ada dua kegiatan umat Islam, boleh ganti dengan yang lain, harus berbentuk binatang. Tak boleh ganti uang, tak boleh ganti puasa, tak boleh ganti sedekah, tak boleh ganti bebaskan hamba saya. Harus memotong betul. Satu kurban yang dilaksanakan bulan Zulhijjah inilah 10, 11, 12, 13. Kedua akikah. Kalau kita dapat bayi, dapat anak, dapat cucu, putra 2 ekor kambing, putri ekor kambing atau domba. Nah, 2 kegiatan tidak boleh ganti yang lain. Kalau akikah, kapan saja kita ada rezeki. 3 hari umur anak, 7 hari, setengah bulan, sebulan, lah bujang, lah batin, lah boleh akikah. Tapi kalau korban harus disembelih saat tertentu bulan Zulhijjah ini. Oleh karena marilah kalian yang ada rezeki, potonglah korban. Nabi kita pesan sebuah hadis tadi, sebagus-bagus cita-cita Allah, amal anak Bani Adam di Zulhijjah ini mencucurkan darah hayawan, yaitu kita berkorban. Azimu dahayakum fa inna mautaikum al-qiyam. Mulialah, agunglah, khusyuk ikhlas kamu berkorban, itu akan menjadi tunggangan kamu pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan semua korban umat Islam makbul, mabrur Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita disunahkan Zulhijjah ini berpuasa. Kata saya tadi 1 sampai 10. Yang jangan tidak puasa kalau kuat 10 hari, 2 hari. Tanggal 8 Zulhijjah Yaumut Tarwiyah dan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Man shoma Arafah kafara dzunubu sana. Siapa puasa Arafah, dosanya telah lalu dimaghfirah Allah Subhanahu. Yang ketiga, nak hormati di bulan ini, kita menuju masjid manakala izin Allah nanti. Bertakbir, bertasbih, berzikir banyak-banyak kepada Allah. Siapa banyak tahlil, banyak tasbih di 2 lebaran, hatinya tidak akan dimatikan Allah, akan terus hidup, dapat petunjuk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadir yang Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat kita akan melaksanakan pelantikan untuk kepengurusan pusat yang malam ini dihadiri oleh pengurus-pengurus dari Lahad, Muara Enim, Curug, Bengkulu. Saya sebagai orang tua kalian, abuyah kalian, ustaz kalian, banyak ucapan ribuan terima kasih. Titis air mata saya, jauh tempat tinggal kalian, tapi bisa bersimpuh malam ini di kota Ahmadiyah Palembang. Ini semuanya berkat maunah, berkat hidayat, berkat ridho Allah Subhanahu. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak kami pakai dan anggota-anggota yang hadir nanti dapat kesehatan keafiatan, kekuatan iman dan Islam. Yang belum punya rumah dapat rumah nanti, belum punya jodoh dapat jodoh, dapat anak, semua akan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah apa-apa yang sudah dibagi bagian-bagian tadi. Ada pendidikan, ada dakwah, ada ekonomi, ada hubungan masyarakat. Tunaikanlah sekemampuan. Yang penting sedikit diamalkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu. Adapun kiat-kiatnya berorganisasi
Sebagai kata Ustaz pakai tadi juga sebagai tambahan juga. Bukan organisasi saja. Semua kita manusia berumah tangga, menjadi dosen, menjadi kiai, anggota DPR, pedagang, apapun. Nomor satu, hendaklah niat yang ikhlas, niat yang baik, niat yang bagus. Oleh karena semua kitab-kitab hadis diawali dengan hadis innamal a'malu. Jika niatnya sudah tulus, berkata Syekh Atta Al-Iskandari, idza saluhat niat wasal. Kapan niat elok sampai ke tujuan. Tapi kalau niat elok, ya seperti riwayat hadis yang benar itu kan, ada beberapa sahabat akan hijrah ke Madinah. Ada seorang laki-laki niatnya bukan untuk ikut Nabi hijrah ke Madinah, tapi jagal calon nanggawan. Namanya Ummul Qais. Ya Rasulullah, sahabat. Ada seorang sahabat bukan hijrah dengan Nabi. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, siapa yang ke Madinah mendapat ridho Allah dan aku, dari Allah, yang ke Madinah dapat istri, ya, dapat nanggawan katanya. Nah, itu niat. Begitu ingin dunia, dapat dunia. Oleh karena nomor satu, berniat ikhlas untuk mengembangkan, untuk mengaplikasikan, untuk menyempurnakan untuk kita cinta pesantren Al-Haramain di mana kita berada. Yang kedua, ikhlas lillahi, jangan li. Lillahi, sesuai ke sumpah kita salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Kalau ikhlas, insya Allah segala kegiatan ketolong Tuhan. Ia berat kan dimudahkan, ia panjang kan dipendekkan, ia jauh kan didekatkan. Kalau ikhlas, oleh karena Nabi itu tiap akan perang ditanyai dulu. Siapa kamu punya ibu bapak betul? Angkat tangan. Siapa kamu istri dan hamil? Angkat tangan. Siapa kamu rumah belum beratap? Angkat tangan. Rasulullah, kenapa Nabi nanya 3 macam itu? Tolong yang 3 macam tadi dah usah ikut perang dulu, sebab tidak akan ikhlas. Nanti kamu berangkat perang dan Nabi akan menimba musuh, senjata sudah diarahkan, pikir, memenelah istriku, sembelih kalau anak kembar. Salah timbang tu. Begitu tadi. Ya Allah, kalau hujan maman rumah. Jadi kayak merasa dinimbang. Betullah, maman endok apa-apa pun yang sabar merawatnya. Tapi kalau ikhlas, semua akan ditinggalkan. Lillahi, dipakai kata pakai tadi. Dari jauh dari kata ikhlas, tidak ada hendak penghalang, pasti akan berangkat. Yang ketiga, cari golongan serendah lagi itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita itu harus berdoa ke Tuhan yang Maha Esa. Jangan berniat duit yang Maha Esa. Jadi tidak duit, memang harus punya duit. Tapi kalau tidak punya duit, tidak bergerak. Kita mencintai Allah Subhanahu. Oleh karena kita kiai, kita ustaz ini kalau baca nak jadi cuma kayu. Jangan jadi miskin, kita takut DPR tadi. Jangan proposal terus. Kita cewek nak bergerak. Kata riwayat, waktu Syabdul Jalani berkunjung ke makam Imam Syafi'i rahimahullah dari Mesir, di situ banyak pukara-pukara di makam Imam Syafi'i. Beliau kasihan. Beliau wakafkan 10 hektar tanah di samping makam Imam Syafi'i untuk mereka berdagang, berjualan, usaha. Itu yang berbahagia. Para kiai, para ulama. Syekh Abu Hasan Syadzili tiap hari memberi makan 60.000 orang fukara masakin. Itu beliau tadi. Oleh karena sebagian ulama itu bagi dulu.
Ada ulama sufi itu dia punya pakaian biasa-biasa saja, sembrono saja. Ada sebagian tidak gagah, pakaian yang mewah. Ditanya, Syekh, Abu Sajali, kenapa pakaian sangat mewah ini? Adakah cinta kamu ke dunia? Saudara-saudara, saya tidak dengan dunia. Kalau aku pakaian bagus, mewah ini katanya, baju pun ngomong, tidak hijau aku nikahi. Tapi kalau pakaian aku sembrono, ju aku. Oleh karena itu yang kedua, yang ketiga, berjuang atas lagi. Jangan berpegang dengan harta benda yang Maha Esa, tapi Allah Nasa. Kita mohon bantu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, hendaklah bersatu padu. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita lihat sapu tu kalau cuma satu dah bersihkan rumah, dah bersihkan kamar. Tapi kalau sapu jumlahnya 30 diikat seperti yang dilantik tadi, insya Allah semua yang kita cita-citakan akan Allah ijabahi. Terakhir, hendaklah saling nasihat menasihati, saling hormat menghormati. Yang tua sayang yang muda, yang muda menghormati yang tua. Laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuqir kabirana. Bukan umatku kata Nabi. Lah tua, lah bangga dia menyayangi, dia kecil-kecil. Bukan umatku kecil-kecil, dia menghormati yang tua. InsyaAllah lima kiat ini, apa yang kalian cita-citakan dalam pengembangan ikhwan orang ini akan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingat ucapan saya punya guru Profesor Dr. Habib Muhammad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Hayatul ilmi bil muzakarah. Ilmu yang kau miliki maka dia mati tetap hidup, hendaklah diajarkan secara diskusi, pelajari, buka. Nah, kalian ada di Palembang, ajari masjid-masjid, ajari saudara, musyawarah, ada pengajian Riyadhus Shalihin, Fathul Muin, Matan Takrib, Nahul Wadih, dibuka. Pak ilmu tidak mati, tidak hilang. Wa barakatuhu, berkat ilmu kata beliau, bil khidmah, dengan khidmah, melayani, berjuang apa yang dicita-cita oleh guru kita. Nah, pondok pesantren yang kita sayangi, nak khidmat. Wa naquhu, manfaat ilmu yang kamu miliki, beridho syekh, ridhonya guru. Kalau guru ridho, walaupun ilmu kamu dikit, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu, akan dimanfaatkan. Nah, inilah bagi orang anggota DPR yang hadir pada malam ini mewakili Pak Herman Niru. Begitu anak-anak kami yang hadir pada Ahmadi mewakili Pak Indonesia yang tadi, mereka berdoa panjang umur, kabul hajat. Yang DPR ini kacamatanya luas, bisa melihat Sumatera Selatan ini, sehingga titik-titik pembangunan dapat dilihat, sehingga akan berkembang kemajuan Sumatera Selatan. Kalau salah, kalau kurang, saya mohon maaf, Allah minta ampun. Wallahul muwaffiq karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak arahan serta nasihat daripada guru kita bersama Abu Yahya Muhammad Abdul Habib. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan